Gunarnimpuno, sinematografer kita. Dwi Sasono sebagai Pak Didit. Iman Usman sebagai produser kita. Angga Aldi Yunanda sebagai Muklas. Syaina Febrianti sebagai Bu Prani. Iman Usman. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Kita nggak lama-lama karena pasti udah pengen nonton gitu. Terima kasih udah datang. Kita surprise banget sama antusiasmenya yang luar biasa. Sekaligus saya deg-degan karena ini pertama kalinya film ini diputar dengan crowd yang seramai ini di Indonesia gitu ya. So hopefully nanti feedbacknya bagus. Tapi kalau nggak pun juga nggak apa-apa. Please yang penting share, review gitu ya. Karena nanti Budi Pekerti sendiri akan tayang di bioskop untuk umum mulai tanggal 2 November dan semoga masa tayangnya panjang ya. Jadi butuh banget teman-teman semua. Febrianti. Terima kasih semuanya. Enjoy the film. Terima kasih. 17 tahun yang lalu, tepat di bulan Oktober ini juga, saya berumur 14 tahun di saat SMP. Saya tidak memiliki passion, saya tidak memiliki cita-cita, dan saya bertemu dua orang yang memperkenalkan diri saya pada pembuatan film untuk pertama kalinya. Dengan sebuah handycam mini DV sederhana, saya membuat sebuah film pendek tentang bendahara kelas yang melakukan korupsi uang kas. Saya di situ tidak menjadi sutradara, tapi saya menjadi seorang aktor. Dan di situ saya merasakan jatuh cinta saya pertama kali pada film. Bagi saya itu energi. Setelah bertualang di luar negeri, festival-festival internasional, akhirnya kita pulang ke rumah sendiri, dan reaksinya di rumah sendiri adalah energi yang luar biasa dari penonton, dan itulah alasan untuk kita berkarya lagi. Jadi saya mengucapkan terima kasih yang besar-besar. Lebih deg-degan tayang di luar atau di dalam negeri sih? Dua-duanya punya deg-degan sendiri. Kalau di luar deg-degannya adalah khawatir orang akan relate nggak dengan filmnya. Tapi kalau dalam negeri kira-kira penasaran gitu apa reaksi penonton. Jadi dua sensasi yang berbeda. Mas ini mendapatkan 17 nominasi di FFI, seperti apa? Kan sama kayak Panjaling Cahaya juga kan? Ya itu suatu apresiasi yang bagi saya saya berterima kasih gitu. Tapi terlebih lagi yang saya syukuri adalah saya bisa menikmati proses sama ke-17 kru saya itu. Saya berproses sama mereka sejak 2020. Berbagai film kita lalui bersama, dan proses membuat film bersama itu adalah suatu kebahagiaan yang pengen saya jalani sampai akhir hayat saya. Ada atau tidaknya nominasi ataupun penghargaan, selama saya masih bisa membuat film bersama mereka, saya sudah sangat bersyukur. Kalau di flashback lagi nih, perasaan apa sih yang akhirnya lihat buat Las Vegas tuh negara Budi Pekerti ini? Saya melihat banyak sosok ibu-ibu yang viral di sosial media karena videonya 15 detik terekam ketika sedang marah, ketika sedang mengumpat gitu. Besoknya videonya berubah menjadi meme, bisa menjadi video remix, animasi dan segalanya. Lalu hidup ibu itu dibully oleh orang-orang di sekitar dan dibully oleh netizen dan tidak nyaman tinggal di rumah. Begitu juga dengan banyak keviralan sosok guru di sekolah yang menjadi viral karena memberikan hukuman pada siswa dan direkam. Dua fenomena ini yang saya gabungkan untuk menjadi suatu pandangan observasi tentang bagaimana sekarang sangat mudahnya netizen menilai seseorang hanya dari 15 detik video vertikal. Pasti baru sekali ini aku lihat penonton di tanah air kan. Reaksinya beda dengan di Toronto. Mereka lebih ngerti bahasa Indonesia dan lebih relate dengan kondisi di Indonesia. Jadi aku rasa senang banget berada di antara 600 penonton ini kan beda di tanah air. Kalau yang di sana mungkin kita agak khawatir bisa diterima apa enggak ya, tapi juga antusiasme. Itu kalau buat Mbak ini lebih deg-degan di luar negeri apa di dalam negeri nih? Nah, yang Sama aja sih. Deg-degannya udah lewat, tapi di sini lebih bahagia aja bisa lebih
Nah, kira-kira lewat karakter Ibu Prani ini apa sih yang pengen disampaikan ke penonton gitu? Secara pribadi, personal gitu, ada nggak kira-kira? Saya sebagai Ina, ini kan cerita tentang bagaimana seseorang dijudge oleh media dan nasibnya tergantung dari orang yang mengejudge ini. Jadi mungkin kalau saya lihat film ini bisa menjadi refleksi seperti Bu Prani memberikan refleksi kepada murid-muridnya bahwa kita bisa barangkali ketika kita mau merespon atau bereaksi terhadap media sosial itu efeknya apa sih buat orang yang akan kita rundung gitu. Jadi mungkin kita bisa lebih berpikir ulang gitu untuk melakukan hal yang sama seperti yang netizen yang mungkin dia ngasih ceplosan nggak pakai dipikir tapi itu efeknya bisa sangat buruk bagi yang dirundung.